كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ajma'in. Kepada para mahasiswa, mahasiswi, kepada para sahabat tahsin Mizanul Qiraah, semoga Allah Ta'ala anugerahkan kesehatan, keberkahan dan perlindungan kepada kita dari penularan wabah COVID-19. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah COVID-19 ini khususnya dari bumi tercinta Indonesia dan umumnya di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah angkat wabah COVID-19 ini dari muka bumi ini. Amin ya Allah ya Karim ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan pertemuan perkuliahan kita ya. Di awal kita sudah membahas cara menyusun bab 1 PTK, bab 2 PTK, dan juga saya sudah membuat video khusus terkait cara membuat latar belakang masalah. Alhamdulillah, biidznillah pada pertemuan terakhir kita sudah membahas bersama ya, dan insya Allah sudah dipahami, yaitu cara membuat bab 2 PTK, yaitu membuat tinjauan pustaka atau tinjauan teoritik ya, yang di situ mengerucut kepada kerangka berpikir dan kepada hipotesis tindakan. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita awali perkuliahan kita pada hari ini, yaitu cara menyusun bab 3 terkait metodologi penelitian. Nabda darsana, mari kita awali perkuliahan kita, pembelajaran kita biqira'atid du'a, dengan membaca doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kemudahan bagi antum semua, bagi kita semua untuk memahami materi yang diberikan. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya Allah karim ya Rabbal Alamin. Cara menyusun bab 3 PTK, metodologi penelitian. Jadi di dalam metodologi penelitian atau metode penelitian itu no problem ya, tidak masalah. Tetapi umum digunakan adalah metodologi penelitian. Bab 3, baik kita pada penelitian PTK ataupun skripsi, tesis dan disertasi ya, ada metodologi penelitian di bab 3. Mari kita bahas, kita konsentrasi ya di sini, karena pembelajaran ini adalah daring, maka kita perlu konsentrasi. Bismillah. Nah, ini metodologi penelitian ada 5 ya, A, B, C, D, E di sini yang akan kita kupas tuntas ya, mudah-mudahan tuntas. Yang pertama setting penelitian ya, kemudian prosedur penelitian, kemudian teknik dan alat pengumpulan data, kemudian analisis data dan indikator keberhasilan. Pada setting penelitian nanti kita akan membahas terkait subjek penelitian, tempat penelitian, waktu, jadwal dan sasaran perubahan. Ya, di sini pada beberapa panduan PTK ada beberapa yang memang susunan tidak seperti ini ya, tidak urut seperti ini, tetapi saya menggunakan urutan PTK yang dipakai oleh Litbang Kemenak ya, oleh para widya iswara di Kementerian Agama. Di sini ada 5 ya. Ada 5 urutan ya. Seperti ini. Kalau antum semua nanti yang ikut kuliah saya harus seperti ini ya. Kalau di kuliah di kampus lain mungkin di sininya adalah langsung waktu dan tempat penelitian dan sebagainya, nggak masalah, it's no problem. Yang penting di kita seperti ini.
Jadi pada prinsipnya begini ya, ketika kita melakukan sebuah penelitian kemudian mengajukan proposal ataupun nanti pelaksanaan dan menulis laporan, kita harus punya standar baku yang dianut oleh kampus masing-masing dan juga kita mempunyai daftar pustaka yang valid ya. Kita makanya harus literasi. Saya sampaikan sering literasi seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Ini setting penelitian ada 5 ya. Jirolu Patmo ada 5, yaitu subjek penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, jadwal penelitian, dan sasaran perubahan. Kita bahas kupas satu-satu. Subjek penelitian, apa itu subjek penelitian? Ada yang subjek, ini subjek, ini subjek ya. Mohon maaf nih, harusnya kita istiqomah ya. Maklum tipe. Ini ada subjek penelitian. Apa itu subjek penelitian? Ini menurut Prof. Suharsi Marikunto ya. Beliau dalam bukunya PTK, buku beliau fenomenal ya, legend lah kalau bahasa sekarangnya ya. Dari tahun 90-an beliau menulis, kemudian buku tersebut direvisi sampai kemudian sekarang revisi 2010, kemudian 2014. Banyak bukunya dikutip oleh para dosen, mahasiswa, dan para guru ya, pembelajar. Subjek penelitian adalah individu atau hal atau benda yang dijadikan sebagai tempat perolehan data untuk keperluan variabel penelitian dan permasalahan. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa subjeknya adalah bisa individu, bisa hal atau benda ya. Tapi karena kita PTK, penelitian tindakan kelas, dan yang ada di kelas itu adalah siswa yang kita ajar ya, makanya subjek penelitian adalah individu, yaitu siswa itu sendiri. Nah, di sini saya sampaikan contoh ya, judul PTK. Saya istiqomah ya dengan judul PTK yang dari bab 1, bab 2 saya bahas contoh judul ini. Yang penggunaan alat peraga model torso ya. Ini model visual batang bola. Ini guru PTK guru IPA. Ini judulnya masih sama ya. Saya konsisten agar antum mudah memahaminya, tidak ganti-ganti judul. Nah, Pak, saya kan kita kan jurusan PAI, Pak. Ini nggak masalah, justru saya sengaja menyampaikan judul PTK ini mapel IPA bukan mapel PAI ya, bukan Quran hadis, bukan fikih, bukan SKI dan sebagainya. Saya sengaja IPA agar antum memiliki kemampuan yang terasah ya, kecerdasan ilmiah. Oh, di sini IPA, di sini PAI, saya harus betul-betul banyak literasi. Begitu ya. Ya, sengaja IPA di sini saya sampaikan. Saya bacakan lagi judulnya ya. Penggunaan alat peraga model visual kimia batang bola melalui metode cooperative learning tipe jigsaw untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas 71 MTS Negeri 39 Jakarta pada materi unsur senyawa dan campuran. Nah, ini dari judul ini kita akan lihat siapakah subjek penelitiannya. Di sini saya kotakin merah ya. Subjek penelitian yaitu subjek penelitian ini adalah siswa MTS Negeri 39 Jakarta. Di judul udah ada ya. Harusnya kalau PTK itu subjek penelitian itu ada di judul. Ya. Kemudian kelas 71 udah saya sampaikan ya di awal di bab 1 pendahuluan. Subjek penelitian ini adalah siswa MTS Negeri 39 Jakarta kelas 71. Di sini juga bunyi ya di judul 71. Sebanyak 39 siswa yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Ya, kita harus ketika subjek penelitian harus detail ya. Tidak hanya siswa, tapi siswa di mana, di kelas berapa, kemudian jumlahnya ada berapa, karena ini nanti terkait dengan dengan analisis data ya. Begitu. Kita lanjutkan ya, sampai sini bisa dipahami mudah-mudahan insyaallah. Ya, tempat penelitian ya. Ini tadi di yang kedua ada setting penelitian, setelah subjek adalah tempat penelitian. Tempat penelitian adalah lokasi atau tempat seorang peneliti itu melakukan penelitian ya. Jadi tempat dilakukannya penelitian oleh peneliti tersebut maka disebut sebagai tempat penelitian. Nah, dari judul ini, contoh judul PTK tadi ya, itu tempat penelitiannya di mana? Di sini sudah ada ya sebenarnya ya. Yaitu siswa kelas 71 MTS Negeri 39 Jakarta. Tulis di sini. PTK ini dilaksanakan di MTS Negeri 39 Jakarta. Tapi kan orang tidak semua tahu kan karena di mana MTS Negeri 39 Jakarta itu perlu dicantumkan di sini lokasinya. Karena
PTK kita itu bisa juga karena sekarang kan zaman digital ya, era industri 4.0 ya, bisa juga kita PTK kita kemudian dibaca oleh para pendidik di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di Malaysia, di Singapura dan sebagainya ya. Kalau PTK kita sudah masuk ke jurnal ilmiah, bisa kemana-mana. Untuk itu lokasi itu perlu ya, perlu detil. Jalan Haji Amsir nomor 71, Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Itu contoh ya. Contoh tempat penelitian disebutkan secara detil, di mana menyebutkannya ya di bab 3 ini. Ya. Dan antum juga bisa download ya, PTK-PTK yang sudah ada, izin dulu ke yang empuknya ya. Ke ownernya izin, ke penulisnya. Jadi izin dulu. Kalau memang di situ boleh di-share, boleh di-download ya bagus ya, langsung. Tidak perlu izin, nggak apa-apa. Karena kan yang punya sudah mempersilahkan untuk mendownload. Nah, di situ kita bisa membandingkan ya antara yang saya sampaikan dengan dengan apa yang ada di penelitian orang lain. Kita lanjutkan. Waktu penelitian itu apa? Yaitu alokasi waktu yang digunakan untuk penelitian. Yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan laporan penelitian. Ini karena PTK, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan laporan penelitian itu disampaikan. Bahkan ada yang menyampaikan sampai ke seminar ya. Seminar PTK-nya. Judul masih sama, dari judul ini kita waktu penelitian ya. PTK ini dilakukan selama 3 bulan, yaitu bulan September 2018 sampai November 2018. Jadi PTK ini dilakukan 3 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi. Yaitu mulai dari penyusunan dan pengajuan proposal, pengurusan izin, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penyelesaian laporan. Jadi kalau ya dimanapun juga, kalau kita meneliti ya harus kula nuwun, tok assalamualaikum ya, izin. Ketika kita sudah menyusun dan mengajukan proposal ya, pengurusan izin perlu. Nah, kalau PTK ini izinnya kemana? Izinnya ke kepala sekolah. Karena kan kita akan meneliti di kelas, ya. Ya, kepala sekolah kita perizinannya melalui yang satu pintu ya, PTSP di tata usaha, kemudian nanti akan diarahkan ke kepala sekolah. Seperti itu ya. Setelah izin keluar, pelaksanaan dengan semangat. Ya, indah sekali ya, Masya Allah. Kita lanjutkan. Jadwal penelitian. Apa itu jadwal penelitian? Yaitu jadwal yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian. Jadwal apa saja? Mulai dari jadwal kegiatan penelitian, kemudian jadwal siklus ya, dan pertemuan KBM PTK di kelas. Nah, ini saya sampaikan contoh ya dari judul PTK ya, tentang yang judul PTK ini ya. Saya bacakan lagi. Mungkin terlalu kecil bagi yang sudah pemin ya. Penggunaan alat peraga model torso kimia batang bola melalui metode cooperative learning tipe jigsaw untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas 71 MTS Negeri 39 Jakarta pada materi unsur senyawa dan campuran. Nah, dari sini contoh judul PTK ini ya. Jadwalnya, makanya ini saya kutip dari PTK ini ya. Jadwalnya juga saya kutip, tidak mengada-ada ya. PTK ini dilaksanakan melalui 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. Adapun siklus dan jadwal penelitiannya tersaji dalam tabel 1 dan tabel 2. Nanti saya sampaikan tabel 1 dan tabel 2 ya. Terkait siklus, ada yang siklus bacanya, dan siklus nggak apa-apa ya. Kita siklus adalah. Jadi kenapa ada minimal 2 siklus, saya sampaikan lagi, saya ulangi. Yang namanya PTK ini kan yang menggunakan pengulangan. Ya. Namanya siklus kan mengulang. Siklik ya, melingkar lah, lingkaran, mengulang. Jadi kalau hanya dilakukan 1 siklus itu namanya bukan siklik ya, bukan siklus. Ya harus minimal 2 siklus, maksimal ya boleh 3, boleh 4 dan seterusnya ya. Minimalnya 2 siklus. Dipahami ya sampai di sini? Terima kasih. Kita lanjutkan. Maksa banget. Ya, kita lanjutkan, ini masih judul PTK yang sama. Jadwal penelitiannya adalah, perhatikan di tabel berikut ini ya. Di sini yang pertama adalah siklus 1, siklus 2, kemudian ada pertemuan 1, pertemuan 2, dan materi kita. Di sini dari tabel kan mudah dibaca ya. Siklus 1, pertemuan 1 ya.
KBM pertemuan pertama pada tanggal 4 September 2018 ya. Kemudian materinya unsur dan molekul unsur. Kemudian pertemuan kedua pada tanggal 11-nya masih bulan September. Kemudian materinya senyawa dan molekul senyawa. Kemudian dilanjutkan siklus 2. Pertemuan 1 pada tanggal 9 tapi sudah di bulan Oktober ya. Kemudian materinya campuran dan pertemuan 2 itu pada siklus 2 itu tanggal 16 di bulan Oktober. Materinya unsur senyawa dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti ini ya. Ini contoh jadwal 2 siklus ya, baik siklus 1, siklus 2, pertemuan 1, pertemuan 2 dan materinya. Nah, kita lanjutkan ke jadwal berikutnya. Ini masih jadwal ya. Ya, ini jadwal tabel 2, jadwal kegiatan penelitian. Nah, ini perlu ya disampaikan. Kegiatan yang pertama penyusunan dan pengajuan proposal. Ini di minggu pertama, minggu kedua bulan September 2018 ini ya. Ini pengajuan izin penelitian itu di minggu ketiga masih bulan September. Persiapan di minggu ketiga dan minggu keempat. Kemudian pelaksanaan penelitian yaitu di bulan September minggu keempat dan bulan Oktober minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Minggu kedua ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang 5 minggu sih ini. Kemudian analisis data ya. Ini juga kita membuat tabel begini, kita lihat ya di bulan ini pada minggunya ada berapa ya. Maksudnya minggu efektif KBM ya. Analisis data, ini pelaksanaan penelitian sudah ya ini. Kemudian analisis datanya di bulan Oktober ya, di minggu-minggu terakhir bulan Oktober. Kemudian penyusunan laporan di bulan November, minggu pertama, kedua, ketiga, dan seminar PTK di akhir bulan November di minggu keempat atau minggu kelima ya. Jadi seminar PTK ini ada yang diagendakan langsung, ada yang memang sampai cukup sampai penyusunan laporan ya. Dari tabel kelihatan ya, kita sudah insya Allah bisa mudah dipahami kalau udah dibentuk tabulasi ya. Tadi jadwal siklus, sekarang jadwal kegiatan. Kita lanjutkan. Ya, sasaran perubahan ini terakhir ya. Tadi saya mengingatkan tadi pada metodologi penelitian yaitu pada setting penelitian itu ada 5 ya, subjek penelitian, kemudian tempat penelitian, waktu penelitian, jadwal penelitian, dan yang kelima sasaran perubahan. Jadi sasaran perubahan ini dari judul yang ada, judul yang konsisten saya bawa, itu sasarannya apa? Di sini kan ada minat dan hasil belajar ya. Di sini juga sama, harus sinkron ya. Harus paralel. Sasaran perubahan pada PTK ini adalah siswa mengalami perubahan minat dalam belajar serta memiliki peningkatan hasil belajar pada materi unsur senyawa dan campuran. Jadi dari mulai latar belakang masalah mengerucut pada perumusan masalah, kemudian bab 1 ya, kemudian bab 2 pada kerangka berpikir, kemudian mengerucut pada hipotesis tindakan, itu sama dengan sasaran perubahan, yaitu meningkatkan minat dan hasil belajar. Seperti itu ya, harus sinkron semua, jangan nggak sinkron. Itu indahnya PTK ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua ya, di dalam metode penelitian yang kedua adalah yang B, prosedur penelitian. Kalau yang pertama kan tadi setting penelitian, kemudian yang kedua prosedur penelitian. Nah, apa itu prosedur penelitian? Ya, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian ya. Bahwa penelitian itu harus mengikuti prosedur yang ada PTK, terutama penelitian ini harus runtut ya. Contoh di sini disebutkan metode penelitian yang digunakan adalah PTK, penelitian tindakan kelas atau classroom action research ya. Classroom action research yaitu sebuah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya, sendiri ya, bukan di kelas orang lain. Ini konsep ini sudah dipahami insya Allah ya di awal pertemuan. Kemudian dilaksanakan melalui 4 tahap yaitu perencanaan tindakan, action plan, kemudian tindakan, action, pengamatan, observation, kemudian refleksi, reflection ya. Jadi mulai dari action plan, action, observation, dan reflection ya, itu harus ngurut ya. Ya ini harus ada di dalam PTK. Itulah indahnya PTK. Kita lanjutkan. Ya ini prosedur penelitian ya. Ini prosedurnya kita sampaikan di sini. Prosedur yang tadi kita buatkan diagram biar antum
mudah untuk memahami ya. Permasalahan ya, di sini ada permasalahan yang ada, kemudian dilanjutkan ke perencanaan tindakan. Jadi dari masalah yang kita identifikasi, masalah yang kita temukan, kemudian masalah yang kita rumuskan, kemudian lanjut kita kepada perencanaan tindakan 1. Apa itu perencanaan tindakan 1? Itu bisa menentukan materi pembelajaran. Kita harus tentukan di perencanaan tindakan 1 ini materinya apa. Ya tadi sesuai dengan tadi ya, tentang materi unsur dan campuran kalau judul yang tadi. Kemudian juga menyusun rencana pembelajaran ya, menyusun RPP. RPP harus disusun ketika kita melaksanakan PTK harus sebelum pelaksanaan ya perencanaan tindakan 1 itu sudah harus menyusun RPP. Satu RPP sesuai dengan pertemuannya yang digunakan ya, karena RPP itu kan adalah istilahnya rel bagi kereta api ya, Thomas and his friend. Jadi rel untuk panduan ya, GBHN bahasa dulunya ya, agar kita mengajarnya itu terarah. RPP itu sangat-sangat urgent di dalam KBM. Kemudian menyusun LKS ya, lembar kerja siswa, karena di sana nantinya siswa akan diarahkan untuk aktif dalam pembelajaran, maka LKS disusun di situ. Tentunya sebisa mungkin LKS itu menarik dan mudah dipahami oleh siswa ya. Jangan LKS-nya itu bahasa sekarangnya itu belibet sehingga bikin gabut kayak gitu. Kemudian menyusun lembar pengamatan ya. Lembar pengamatan itu harus disusun nanti, karena pengamatan itu perlu kita dokumentasikan ya, baik nanti oleh observer atau oleh kita sendiri ya, harus terdokumentasi. Dan dokumentasi pengamatan itu pada proses KBM itu, makanya di perencanaan tindakan harus sudah ada. Kemudian juga menyusun kisi-kisi dan rubrik ya, penilaian unjuk kerja pada proses pembelajaran ya. Jadi menyusun kisi-kisi dan rubrik penilaian unjuk kerja ya. Di sini juga disusun ya instrumen-instrumen pembelajaran. Instrumen-instrumen ini juga direncanakan di sini. Instrumen penelitian sudah ada di situ, itu tadi instrumen penelitian ya, berupa misalkan lembar pengamatan, kemudian LKS, itu kan instrumen penelitian ya, kisi-kisi soal dan sebagainya. Harus di sini harus sudah matang ya, ketika perencanaan tindakan 1 sudah selesai, ketika pelaksanaan ya. Jadi ketika masuk ke ini pelaksanaan tindakan 1 sudah dari di semua yang tadi direncanakan ya. Instrumen-instrumennya sudah ada. Jangan sampai pelaksanaan tindakan 1 instrumennya belum ada, harus sudah lengkap ya. Jadi pada pelaksanaan tindakan itu apa yang dilakukan oleh peneliti ya, guru di kelasnya. Yang pertama ya melakukan persepsi ya terhadap materi yang terhadap materi pokok ya pada siklus ya. Belum persepsi pada siklus ya, karena ini baru pertama ya. Jadi pelaksanaan tindakan pada siklus 1 ya, pertama persepsi ya. Persepsi pada materi pokok ini yang akan dilaksanakan di siklus 1. Yaitu tentang, mungkin kalau contoh yang tadi ya, unsur senyawa dan campuran ya, begitu ya, sesuai dengan judul yang konsisten kita bawa. Kemudian yang penting itu pada pelaksanaan tindakan 1, penjelasan singkat, padat, kemudian mudah dipahami terkait dengan metode cooperative learning tipe Jigsaw. Kemudian juga pengenalan pengenalan alat peraga ya. Kemudian membentuk kelompok ya. Ini kan nanti kalau Jigsaw nanti antum ini ya, literasi ya terkait Jigsaw, metode cooperative learning tipe Jigsaw. Kan ada pembentukan kelompok utama, kemudian kelompok ahli ya. Di situ nanti antum semua literasi ya terkait itu. Jadi di dalam pelaksanaan tindakan ini sudah harus selesai tuh terkait tipe Jigsaw ya, siswa harus sudah paham. Kemudian di pengamatan ya, di pengamatan ini kan, di pengamatan ini kan observer ya, makanya pentingnya observer di sini. Jadi agar kita itu betul-betul objektif, kita menggandeng lah kolaborator ya, kolaborasi dengan teman sejawat, sama guru PAI, sama guru IPA ya, atau dengan guru yang
beda bidang ya, guru IPA maupun dengan guru yang lain ya. Mohon maaf ini asisten, mohon ini dicas ya laptopnya. Ya mohon maaf ini laptopnya sudah menjerit ini baterainya. Tadi lupa ini, Masya Allah. Ya, kita lanjutkan. Jadi di pengamatan atau observasi ini nanti hasilnya akan diidentifikasi ya, identifikasi dan untuk interpretasi pada refleksi 1. Jadi di pengamatannya harus terdokumentasi ya, betul-betul terdokumentasi dengan jelas di sini. Kemudian di refleksi ini kita evaluasi ya, kita evaluasi betul terkait apa yang yang telah kita laksanakan pada perencanaan tindakan 1, pelaksanaan tindakan 1 dan sebagainya. Itu harus kita betul-betul jujur di sini ya, identifikasi masalahnya. Ya silakan asisten. Mohon maaf, asisten. Ini laptopnya minta dicas ya. Perbaiki posisi dulu. Position. Kita lanjutkan ya. Tadi sampai ini ya, pengamatan. Kemudian direfleksi ya. Di pengamatan dulu. Tadi saya sampaikan di pengamatan itu nanti dipakai untuk interpretasi ya. Makanya perlu identifikasi masalah ketika di refleksi ini ada evaluasi yang mendalam. Karena di dalam pengamatan ini kan terlihat ternyata di tindakan 1 anak-anak itu masih ada yang gaduh, kurang memperhatikan penjelasan guru atau teman-temannya tim ahli ya dalam jigsaw, kurang bersemangat, atau misalkan dia tidak menunjukkan respon belajar yang baik lah, artinya dia jenuh, ngantuk dan sebagainya ya. Nah ini kan identifikasi masalah di dalam pengamatan ini kan kemudian menjadi penting bagi kita ya, terutama di refleksi. Jadi masalah-masalah yang muncul dari refleksi itu nanti dari pengamatan maksudnya, dari pengamatan terhadap tindakan itu di refleksi nanti akan direnungkan. Ya, refleksi itu kan istilahnya merenung, mengevaluasi ya. Apa sih yang perlu dievaluasi? Ya, refleksi ini dilakukan oleh siapa? Refleksi ini dilakukan oleh guru dan observer. Kalau tadi ada kolaborasinya ya. Kalau dia sendiri berarti alone, sendiri saja. Seperti itu ya. Jadi refleksi dilakukan oleh guru dan kolaborator ya, yaitu observer. Tadi disampaikan di pengamatan kan terdokumentasi, banyak yang ngantuk, banyak yang gaduh, banyak yang nggak respon, yang kurang respon, kurang minat. Intinya kan kurang minat kan. Di sini kan minat, yang kalau lembar pengamatan di sini minat dulu yang diprioritaskan ya, minat belajar. Kemudian apa yang dievaluasi? Dilakukan evaluasi terhadap metode yang sudah dilakukan. Jadi metode pada pelaksanaan tindakan 1 dievaluasi, sudah gereng apa belum gitu. Ternyata belum, misalkan memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai dengan evaluasi yang dituangkan di rencana tindakan kedua. Nanti hasil refleksi ini nanti akan diejawantahkan di perencanaan tindakan 2 ya. Evaluasi tindakan 1 itu meliputi ketercapaian indikator keberhasilan peningkatan minat belajar. Jadi mesti minat ya, tadi kan kita kan meningkatkan minat dan hasil. Pada siklus 1 kita meningkatkan keberhasilan ya. Kita meningkatkan keberhasilan, kita meningkatkan minat. Jadi belibet ya. Jadi harus ada indikator keberhasilan di sini. Makanya instrumen itu perlu betul-betul dibuat dengan baik, dengan tepat, kemudian dilaksanakan pada saat pengamatan ini. Lembar instrumen pengamatan itu penting ya. Dan jujur
Jangan ATS asal teman senang gitu. Saya enak kan sama guru ini, saya bagus-bagusin nggak bisa ya. Jadi nanti malah penilaiannya hasilnya kurang bagus. Nah, hasil refleksi yang pertama ini nanti dituangkan, diejawantahkan di perencanaan tindakan kedua. Di sini. Kemudian direncanakan nih lubang-lubang yang ditinggalkan oleh pelaksanaan tindakan 1 itu harus betul-betul dirumuskan dengan baik, direncanakan, didesain dengan baik di tindakan 2. Di perencanaan tindakan 2. Jadi ketika dia nanti lanjut ke pelaksanaan tindakan 2 sudah jos greng. Jangan lupa juga ini observer melakukan pengamatan pada saat KBM. Kemudian di refleksi yang kedua, ini evaluasi yang kedua, kalau memang sudah oke, sudah selesai ini kan ke siklus 2 lanjutnya ya. Jadi ini dari sini, kemudian ini siklus 2. Setelah siklus kedua kemudian nggak ada masalah, selesai. 2 siklus ini selesai. Tapi kalau misalkan bila ini ada dilingkarin ya, bila permasalahan belum terselesaikan, silakan dilanjutkan ke siklus berikutnya. Makanya minimal 2 siklus dan maksimal ya boleh 2, boleh 3, boleh 4 dan seterusnya. Dan ini diagram ini saya ambil dari bukunya Prof. Suharsimin Arikunto dan kawan-kawan tahun 2014 ya. Dan kawan-kawan beliau ya. Dan kawan-kawan terkait penelitian tindakan kelas dari Bumi Aksara. Antum bisa literasi ya. Literasi silakan. Zaman sekarang literasi lebih mudah ya di kita. Boleh misalkan beli juga. Kalau dulu zaman kita kuliah kan harus ke Senen, harus misalkan ke Jogja ya. Kalau sekarang lebih mudah. Online shop ya. Bisa pesan buku dimanapun antum berada dengan syarat ada koneksi internet. Seperti itu. Kita lanjutkan. Sampai sini mudah-mudahan dipahami ya. Kalau yang belum paham silakan bertanya di link komentar di video YouTube saya. Ya, kita lanjutkan. Ya, yang ketiga dari metode penelitian ya. Tadi kan setting, kemudian setting penelitian, kemudian yang kedua adalah prosedur, dan yang sekarang ketiga adalah teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Nah, data ini saya ambil dari PTK yang tadi yang judulnya tadi ya, yang masalah minat dan hasil belajar. Data tentang minat siswa diamati oleh observer dengan menggunakan teknik observasi. Sedangkan data tentang hasil belajar siswa diperoleh melalui pemberian evaluasi secara tertulis ya, tes ya. Data hasil pengamatan minat dan hasil belajar siswa dikumpulkan, dianalisis setiap akhir siklus. Ini ada iklan ya. Ada Roti Tawar, Masya Allah. Jadi auto lapar. Teknik pengumpulan data, saya ulangi, bahwa karena tadi terkait minat dan hasil belajar ya. Kan tadi kan judulnya minat dan hasil belajar. Maka di sini observer menggunakan teknik observasi untuk minat, ya. Kemudian juga tentunya observer dan peneliti ya. Teknik observasi, kemudian juga untuk hasil belajar dengan tes. Makanya di sini disebutkan alat pengumpulan data berupa lembar observasi dan lembar penilaian. Kapan ini diadakan? Tadi kan sudah kita sampaikan di prosedur penelitian ya. Di rencana tindakan 1 itu instrumen-instrumen ini sudah harus ada lembar observasi, lembar penilaian, ya, kisi-kisi, ya tadi. Kemudian juga RPP dan sebagainya, LKS itu sudah harus ready ya. Itulah indahnya PTK. Kita lanjutkan ya. Analisis data. Analisis data merupakan bagian penting dari pelaksanaan PTK. Kualitas hasil dan analisis data menentukan kebermaknaan PTK yang dilakukan. Jika analisis dilakukan secara tepat, maka hasil penelitian akan memberikan gambaran yang objektif dari kondisi yang diteliti. Ini kalau tepat ya. Hal tersebut memungkinkan peneliti untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan berdampak penyelesaian permasalahan pembelajaran atau tidak. Ya kalau tepat insya Allah, kalau PTK-nya tepat, objektif, apalagi berkolaborasi dengan observer ya, dengan teman sejawat,
insya Allah hasilnya akan baik. Kalau langkah-langkah yang kemarin ya, prosedur penelitian itu dijalankan dengan baik, insya Allah akan menghasilkan yang baik. Akan menghasilkan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan di kelas. Itu penting, yang penting kan itu. Tetapi sebaliknya, jika analisis yang dilakukan kurang tepat, maka hasil penelitian yang didapat menjadi kurang bermakna. Jadi sudah bagus-bagus dari awal, dari pendahuluan, udah keren pendahuluannya, udah tajam ya. Ketika rumusan masalah udah setajam silet. Kemudian ketika tinjauan pustaka, ketika kajian pustaka atau kajian teori, ya di kerangka berpikirnya udah nipit ya, udah keren. Kemudian mengerucut pada hipotesis tindakan udah sip lah, udah seperti pisau bedah, keren. Tetapi ketika analisis data itu kurang literasi misalnya, akhirnya nggak terasah kemampuan dalam menganalisa, itu udah akhirnya kurang kebermaknaan PTK kurang ya. Jadi ini penting sekali pada analisis data, terutama nanti ketika di bab 4 ya. Analisis data kan sesungguhnya nanti digunakan di bab 4. Di sini kan baru metodologinya ya. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian kualitatif yang juga dapat dianalisis secara kuantitatif. Ya. Bisa dengan kuantitatif. Ya, di sini saya sampaikan di sini data penelitian tindakan kelas terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Ini tipe juga ya. Ini bukan data kualitatif ya, tapi data kuantitatif. Di sini mohon maaf, di sini diganti nanti ya. Data kuantitatif atau data angka. Ya, kedua jenis analisis data tersebut dapat digunakan secara sendiri maupun gabungan dari keduanya. PTK tidak memerlukan, ini perlu digarisbawahi, PTK tidak memerlukan analisis statistik inferensial yang mendalam ya untuk data kuantitatif. Analisis data dalam PTK ini juga dalam PTK dilakukan sebagai alat ukur mempermudah pemberian makna atau proses dan hasil PTK yang dilakukan. Jadi perlu digarisbawahi ya. Ketika tadi minat, kalau minat belajar kan, peningkatan minat berarti kan dianalisis dengan kualitatif ya. Tapi kalau hasil belajar kan kuantitatif dengan dengan angka ya, dengan angka-angka. Ketika terkait dengan angka dan bilangan itu kan kuantitatif. Tapi kuantitatif ini analisanya tidak dengan statistik inferensial seperti kita membuat skripsi dan disertasi atau tesis atau disertasi ya. Jadi data kuantitatif ya, saking semangatnya Masya Allah. Jadi data kuantitatif berupa hasil belajar siswa ya. Tadi dianalisis dengan melihat persentase ya ketuntasan siswa. Jadi persentase ketuntasan siswa. Rumusnya sederhana lah. Misalkan menggunakan rumus jumlah n kali 100 dibagi jumlah siswa seperti itu. Kan yang masyhur kan seperti itu, yang mudah. Ya, jumlah frekuensi yang muncul kemudian dikali 100 dibagi jumlah siswa ya, jumlah total siswa itu kan nanti kan ketemu. Jadi pada analisis data ini kualitatif dikolaborasikan dengan kuantitatif. Kalau kuantitatifnya kan yang sederhana ya, jadi hanya persentase. Ketika persentase nanti kan bisa dinarasikan seperti kualitatif seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, kita contoh ini contoh judulnya ya. Saya bacakan lagi judulnya. Penggunaan alat peraga model visual kimia batang bola melalui metode cooperative learning tipe jigsaw untuk meningkatkan minat. Nah, ini. Untuk meningkatkan minat berarti pakai kualitatif ya. Dan hasil belajar siswa kelas 71 MT Segitiga 9 Jakarta pada materi unsur senyawa dan campuran. Berarti di sini kuantitatif tapi yang sederhana. Ini minat pakai kualitatif, hasil belajar pakai kuantitatif tapi yang sederhana. Tadi ya. Hanya persentase saja. Di sini oleh peneliti dari judul ini disampaikan analisis data hasil pengamatan terhadap minat dan hasil belajar siswa dilakukan dengan cara membandingkan antara siklus 1 dan siklus 2. Dibandingkan saja. Mengenai efektivitas penggunaan alat peraga model visual kimia batang bola melalui metode pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw terhadap peningkatan minat dan hasil belajar siswa pada materi unsur senyawa dan campuran. Jadi terlihat mudah ya, hanya membandingkan antara minat dan hasil belajar pada siklus 1 dan siklus 2. Ya, jadi karena data kuantitatif hanya persentase itu lebih mudah. Yang jelas kita harus banyak literasi bagaimana kita menarasikan cara membandingkan siklus 1 dan siklus 2
agar analisnya itu bisa bunyi dengan baik ya, bisa kebermaknaannya itu terasa gitu, nendang. Kita lanjutkan indikator keberhasilan. Ini yang terakhir pada metodologi penelitian ya. Tadi kan ada setting, ada prosedur, ada teknik dan alat pengumpulan data, kemudian ada analisis data dan indikator keberhasilan ini yang terakhir. Apa itu indikator keberhasilan PTK? Yaitu merupakan suatu ukuran atau patokan, ya, indikator, indikasi ya, dalam menentukan apakah penelitian yang dilaksanakan berhasil atau tidak. Ini penting, harus dicantumkan. Nah, udah dianalisis data misalnya, tapi tanpa indikator ya nggak bisa. Analisis data kita bisa setajam silet, bisa selincah pisau bedah ya, bisa steril pisau bedah. Kalau indikatornya betul-betul bagus dan dibahas dengan baik. Ini contoh judul PTK masih sama. Ini indikatornya ya. Penelitian, yang ini indikator pertama, penelitian akan dinyatakan berhasil apabila minat belajar siswa yang tinggi mencapai 75%. Nah, tadi kan ada instrumen minat. Ada bagaimana sih minat belajar apa aja, itu kan sudah ada kemarin di bab 2 ya, di kajian pustaka. Definisi minat, macam-macam minat, indikator minat. Nah, ini kalau dia nanti indikatornya ini 75%, ini minatnya tinggi ya. Penelitian akan dinyatakan berhasil apabila minat belajar siswa yang tinggi mencapai 75%. Ini secara total ya, 75%. Kemudian yang kedua, terjadi peningkatan hasil belajar siswa sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa. Ya, mencapai KKM. Ini KKM-nya 76 nih, jadi setelah di atas 76 ya. Ini 75% dari total siswa, ini juga 70% dari total siswa memperoleh mencapai KKM 76 ke atas. Ini berarti dikatakan berhasil ya, meningkat minat dan berhasil meningkat hasil belajar. Nah, itu ya. Di sini nanti indikator ini akan kita boyong ya, akan kita bawa dikupas nanti di analisa di bab 4 ya, hasil penelitian. Kan di situ ada kita analisis ya, agar PTK itu bisa bunyi dengan baik. Kebermaknaannya bisa nendang, terasa banget ya. Makanya sekali lagi saya sampaikan, banyak-banyaklah antum semua literasi terkait PTK ini. Apapun ya, kalau nanti antum skripsi juga sama, harus banyak literasi. Agar betul-betul apa yang kita sampaikan, apa yang kita kutip, baik kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, kemudian kita sampaikan dengan narasi kita sendiri dengan baik. Kalau kita memang sudah sering literasi dan sering menulis. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi untuk pertanyaan bisa dilayangkan, bisa disampaikan melalui link komentar video ini, atau bisa ke email saya, atau bisa ke Instagram, Facebook ya, Japri ya, atau ke WA group ya yang dibentuk, atau juga di Japri ke saya, boleh. Ya, banyak jalan menuju ke Roma ya, banyak jalan menuju ke PTK, atau memberikan saran. Alhamdulillah, terima kasih saran dan saran-saran dan nasihat boleh bagi praktisi pendidikan ya. Bagi mahasiswa silakan bertanya dan mungkin saran, Pak seperti ini saya nggak paham Pak, bagaimana begitu dan sebagainya ya. Silakan, karena ini daring dan dimohon kepada antum semua untuk betul-betul memanfaatkan media sosial yang ada untuk hal positif ya. Bertanya, sharing pada teman, bertanya, sharing pada dosen, seperti itu. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء يا هذه حروف الهجاء.